Perkenalkan, nama saya Jetsa Lumata. Kami dari kampus Universitas Insan Budi Utomo Malang. Kami kesini sama rekan-rekan saya untuk membuat video mengenai urban farming. Nah, dengan Bapak siapa, Pak? Nah, saya Edi, selamat pagi, selamat datang di kebun ini urban farming untuk wilayah kelompok tani. Jadi di tempatnya di Bumulrejo, Kota Malang. Sudah berapa lama sih Pak memulai tanaman urban farming ini? Ya, urban farming atau tanaman perkotaan ya, urban farming itu kita mulai tahun 2019 sebelum pandemi gitu ya. Tapi sebelum itu kami masih sendiri, itu mulai dari 2017. Jadi artinya 2017 saya melakukan urban farming sendirian, kemudian saya membentuk kelompok itu di tahun 2019. Oh, berarti sekarang itu sudah berkelompok ya, kita Pak? sudah berkelompok sekarang. Jadi kita punya kelompok, ada 9 orang. Pak, jenis tanaman apa yang digunakan yang dipakai sama Bapak? Yang ditanam, Iya. yang ditanam semua jenis tanaman sayur-sayuran ya, mulai dari sawi, selada, kangkung, kemudian cabai kita kembangkan, kemudian juga ada bawang merah, bawang putih, kemudian empon-empon, tahu empon-empon. Apa tuh, Pak? Enggak tahu. Jamu biasanya Oh, iya. untuk jamu-jamu, ada jahe, ada kunir, ada kencur gitu-gitu ya. Kemudian juga ada perikanan, kemudian ada peternakan. Jadi kami mengembangkan lebih luas lagi. Tetapi dengan ini karena saya berawalnya dari hidroponik, maka kami sudah menjalin kerjasama dengan dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang sebagai praktisi narasumber saat pelatihan. Biasanya pupuk yang digunakan itu apa sih? Kalau di kami di urban farming mestinya ada ini pupuk kandang ya, pupuk kandang yang dari kotoran kambing. Karena kami juga punya peternakan kambing, sehingga kami kotorannya itu bisa dikumpulkan, kita fermentasi dulu, baru kita Dalam melakukan urban farming, Pak, ada sih Pak kendala yang pernah Bapak alami Pertama kendala yang saya hadapi karena saya sendirian. Mestinya tenaga yang keluar mesti jadi lebih banyak ya, harus lebih kuat gitu ya, lebih strong gitu ya. Itu kendala pertama. Kemudian kendala yang kedua setelah kita adanya terbentuknya kelompok, ini kendalanya kita adalah kadang waktu kita bersamaan tidak bisa melakukan pipet karena kita ada pipet toh. Nah itu kadang ya karena kita kan di bidang sosial tidak bisa keras begitu ya. Hari ini masuk siapa A misalnya ya harus masuk seperti itu kan. Nah, ini kendala sosial, jadi ada empatinya seperti itu, lebih tinggi daripada disiplin jadwal seperti itu. Kalau penyakit atau hama yang sering terjadi di urban farming itu? Hama karena kita ada di lahan terbuka, seluruh hama bisa masuk, mulai dari ulat, bukan ular ya, ular kecil itu, ya betul itu. Kemudian ada belalang, ya, kemudian kupu-kupu juga juga termasuk hama karena dia menaruh telurnya di dahan, sehingga nantinya dia akan menetas menjadi. Pak, itu untuk mengatasi belalang-belalang itu gimana, Pak? Ya, kita pakai pestisida alami, kita tidak kenal dengan yang kimia ya, jadi karena memang kami berasal atau berangkatnya bukan dari sarjana pertanian, jadi tidak paham tentang apalagi obat-obatan seperti itu. Yang kami lakukan adalah membuat insektisida nabat. Nah, ini contoh tanaman hidroponik seladanya seperti ini, guys. Sini itu ada botol sama polybag, guys. Pak, kalau boleh tahu ini sistemnya apa, Pak? Ini yang disebut sebagai pengembangan dari hidroponik, jadi namanya aquaponik. Katanya kalau hujan berlebihan itu buat tanamannya tidak bagus, Pak. Hujan malam, kalau hujan di sore tidak masalah. Kalau malam. Nah, ini remaja. Kalau yang besar yang ini siap panen. Biasanya dijual di pasar atau di mana aja, Pak? Kita ada bedak sendiri, kita kan ada membuat perkumpulan perikanan di wilayah Gundul ya, kelurahan. Itu punya sendiri, kita punya pasar sendiri. Jadi anggota-anggota itu setor untuk kita jual.
aja di sini tuh keren dong, semuanya ada. Ya dong. Itu tergantung ketuanya ya. Kalau ketuanya keren ya hasilnya. Hasilnya keren. Yang datang tamunya juga mesti keren. Ya.